Terima kasih. Iya, sungguh, terima kasih. Terima kasih karena kamu sampai di sini. Terima kasih karena kamu meluangkan waktu, tenaga, dan ruang batin untuk menonton video ini sampai detik ini. Dan sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku mengucapkan satu kalimat yang perlu kamu dengar perlahan. Tidak kebetulan kamu menonton video ini. Bukan karena judulnya lewat, bukan karena iseng, bukan karena algoritma semata. Ada sesuatu yang sedang bergerak di dalam jiwamu. Ada bagian dari dirimu yang sedang mengetuk dari dalam. Dan malam ini, atau pagi ini, atau kapanpun kamu menonton, jiwamu sedang mencari pengingat, khusus untuk kamu yang lahir di weton Legi. Tarik napas perlahan, biarkan bahu sedikit turun, biarkan pikiran tidak perlu tergesa-gesa memahami. Karena pesan ini tidak untuk dipikirkan, pesan ini untuk dirasakan. Weton Legi, dalam hitungan Jawa, ia dikenal sebagai hari yang manis. Legi artinya rasa, rasa yang lembut, rasa yang mudah menyentuh, rasa yang sering lebih peka daripada kata-kata. Orang-orang weton Legi sering tumbuh dengan satu ciri yang sama. Mereka cepat memahami orang lain, namun sering terlambat memahami dirinya sendiri. Diam sejenak, mungkin kamu adalah orang yang sering berkata, "Tidak apa-apa," padahal hatimu tidak benar-benar baik-baik saja. Mungkin kamu sering menjadi tempat orang lain bercerita, namun jarang punya tempat untuk benar-benar bersandar. Dan mungkin, kamu sudah lama merasa kuat, tapi belakangan ini entah kenapa rasanya lelah tanpa sebab yang jelas. Jika satu saja dari kalimat itu terasa dekat, jangan buru-buru menepisnya, biarkan ia duduk sebentar di hatimu. Karena disinilah leluhur mulai berbisik. Leluhur weton Legi tidak datang membawa ancaman, tidak membawa hukuman, tidak membawa ketakutan. Mereka hanya mengingatkan, dengan cara yang sangat sunyi. Mereka tahu, jiwa Legi bukan jiwa yang bisa disentak. Ia hanya bisa disentuh. Dan hari ini, yang ingin disentuh bukan masa depanmu, melainkan kesadaranmu saat ini. Weton Legi sering hidup untuk menjaga keseimbangan sekitar. Menjadi penenang di tengah konflik. Menjadi peneduh di tengah panas. Menjadi penyangga saat orang lain hampir runtuh. Namun ada satu hal yang sering luput disadari. Saat kamu terlalu sering menjadi penyangga, kamu lupa bertanya, siapa yang menyangga kamu? Tarik napas lagi. Leluhur melihat pola ini sejak lama. Dari generasi ke generasi, bukan satu dua orang Legi yang hidupnya terasa tertahan. Bukan karena kurang usaha, bukan karena kurang doa, tetapi karena satu larangan kecil yang terus diabaikan. Larangan ini begitu sederhana, sampai sering dianggap bukan apa-apa. Namun sebelum kita masuk ke larangan itu, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil dulu. Jika kamu benar-benar weton Legi, dan kamu masih menonton sampai di titik ini, tuliskan angka 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, 77 adalah tanda kehadiran. Tanda bahwa kamu tidak hanya mendengar dengan telinga, tetapi hadir dengan jiwa. Sekarang kita lanjut. Weton Legi adalah weton yang mudah terbuka. Bukan terbuka dalam arti lemah, tetapi terbuka dalam arti memberi akses. Akses pada perasaan, akses pada empati, akses pada energi. Masalahnya, tidak semua orang datang dengan niat yang sama. Leluhur menyebutnya begini, cahaya yang terlalu terbuka akan cepat kehabisan minyak. Dan inilah mengapa banyak weton Legi merasa hidupnya seperti berjalan, namun tidak benar-benar maju. Rezeki datang, tapi cepat habis. Kesempatan muncul, tapi entah kenapa selalu terlewat. Hubungan terjalin, tapi sering berakhir dengan luka yang sama. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu kurang baik, justru karena kamu terlalu baik tanpa batas. Diam, larangan kecil itu mulai terlihat di sini. Namun kita belum akan menyebutkannya secara gamblang. Karena pesan ini tidak boleh masuk lewat logika saja. Weton Legi perlu merasakan dulu dampaknya. Coba ingat kembali beberapa tahun terakhir hidupmu. Bukan peristiwa besarnya, tapi momen-momen kecil. Saat kamu ingin berkata tidak, tapi akhirnya mengiyakan. Saat kamu ingin pergi, tapi memilih bertahan. Saat kamu merasa disakiti, tapi memilih diam agar tidak merusak suasana. Setiap keputusan kecil itu terlihat sepele. Namun leluhur melihatnya sebagai pengikisan pelan-pelan. Seperti daun yang tidak langsung jatuh, tetapi menguning sedikit demi sedikit. Dan ketika akhirnya kamu merasa lelah, bingung, atau kehilangan arah, kamu mengira itu datang tiba-tiba.
Padahal tidak, itu adalah akumulasi dari larangan kecil yang dilanggar berulang kali. Leluhur tidak melarang weton legi untuk baik, tidak melarang untuk peduli, tidak melarang untuk membantu. Yang mereka ingatkan hanyalah satu. Jangan sampai kamu menghilang dari hidupmu sendiri. Namun sekali lagi, ini bukan penghakiman, bukan tuduhan. Ini adalah panggilan pulang. Jika sampai di sini hatimu terasa hangat sekaligus perih, itu tanda pesan ini sedang bekerja. Sekarang, aku ingin mengajak kamu berhenti sebentar. Pejamkan mata jika memungkinkan, atau jika tidak, cukup tarik napas lebih dalam. Dan tanyakan satu pertanyaan jujur ke dalam dirimu. Selama ini, aku hidup untuk siapa? Tidak perlu dijawab di komentar. Jawaban itu hanya untukmu. Namun jika kamu ingin menandai bahwa kamu benar-benar mengikuti alur ini, sekali lagi tuliskan 77 di komentar. Biar algoritma berjalan. Tapi yang lebih penting, biar jiwamu mengakui kehadirannya sendiri. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membuka larangan kecil itu secara perlahan. Tanpa keras, tanpa menggurui. Karena untuk weton legi, kebenaran tidak perlu diteriakkan, ia cukup dibisikkan. Dan jika semesta mengizinkan, kita lanjutkan. Di bagian 2, tarik napas pelan, jangan terburu-buru. Jika kamu masih di sini, artinya jiwamu masih memilih mendengar. Dan untuk itu, terima kasih. Terima kasih karena tidak pergi. Terima kasih karena memberi ruang. Terima kasih karena berani menengok ke dalam. Sekali lagi perlu diingat, tidak kebetulan kamu sampai di bagian 2 ini. Biasanya, orang hanya kuat di awal. Namun hanya mereka yang sedang dipanggil jiwanya, yang bertahan sampai pesan mulai terasa berat. Namun jujur, dan khusus untuk kamu, weton legi. Leluhur tahu satu hal, kamu tidak butuh nasihat keras. Kamu hanya butuh diingatkan. Sekarang kita masuk perlahan ke larangan kecil itu. Larangan ini tidak pernah ditulis dalam primbon. Tidak diajarkan secara langsung, namun diwariskan lewat pola hidup, lewat kejadian yang berulang, lewat rasa yang terus kembali. Larangan itu adalah, jangan menunda kejujuran pada dirimu sendiri. Diam. Banyak weton legi mengira, selama tidak menyakiti orang lain, berarti mereka sudah benar. Padahal leluhur berbisik halus, menyakiti diri sendiri juga sebuah pelanggaran sunyi. Weton legi sering hidup dengan satu kebiasaan halus. Menunda perasaan, bukan memendam, karena memendam itu terasa berat. Tapi menunda, nanti saja aku rasakan, nanti saja aku pikirkan, sekarang yang penting aman dulu. Dan penundaan itu, pelan-pelan menjadi kebiasaan. Coba perhatikan baik-baik, saat kamu lelah, kamu bilang ke diri sendiri, sebentar lagi juga selesai. Saat kamu tidak dihargai, kamu berkata, mungkin dia sedang capek. Saat kamu terluka, kamu meyakinkan diri, aku harus kuat. Tidak salah, namun leluhur melihat satu hal yang luput. Kamu terus menunda mendengarkan jiwamu. Dan setiap kali itu terjadi, energi legi yang seharusnya mengalir, menjadi tertahan. Bukan langsung terasa, tapi efeknya menjalar. Rezeki terasa seret, padahal usaha ada. Kesempatan datang, tapi selalu ragu di detik terakhir. Hidup berjalan, namun rasa puas jarang singgah. Banyak weton legi mengira ini ujian dari luar, padahal ini adalah pesan dari dalam. Sekarang diam lagi. Jika kamu merasa kalimat ini seperti sedang membacakan hidupmu, tuliskan 77 di komentar. Tidak perlu panjang, angka itu cukup. Leluhur percaya, pengakuan kecil membuka pintu besar. Larangan kecil ini sering dianggap sepele, karena tidak langsung membawa masalah. Justru itu bahayanya. Ia bekerja pelan, sunyi, seperti retakan rambut di dinding. Tidak terlihat hari ini, namun suatu saat dinding itu runtuh tanpa peringatan. Weton legi punya daya tahan batin yang kuat, namun kekuatan itu sering disalahgunakan oleh diri sendiri. Kamu terbiasa berkata, aku masih bisa, padahal sebenarnya sudah ingin berhenti. Kamu terbiasa berkata, aku mengerti, padahal hatimu meminta dimengerti. Dan di titik tertentu, kamu merasa kosong, tanpa tahu kapan terakhir kali kamu jujur pada dirimu sendiri. Leluhur menyebut kondisi ini sebagai kehilangan rasa dalam rasa. Kamu masih bisa tertawa, masih bisa beraktivitas, masih bisa menjalani peran, namun ada bagian dalam dirimu yang diam terlalu lama, dan bagian yang diam terlalu lama, jika tidak diajak bicara, akan berbicara lewat lelah,
lewat sakit, lewat kebingungan hidup. Sekali lagi, ini bukan ancaman, ini pengingat. Sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan satu jeda kecil. Tarik napas, tahan sebentar, lepaskan perlahan, lalu tanyakan dalam hati, kapan terakhir aku benar-benar jujur pada perasaanku sendiri? Tidak perlu dijawab cepat, biarkan pertanyaan itu bergema, karena disitulah larangan kecil ini mulai terasa jelas. Banyak weton legi berpikir, kejujuran harus disampaikan ke orang lain. Padahal leluhur menekankan satu urutan penting. Jujur ke diri sendiri dulu, baru dunia menyusul. Jika kejujuran pada diri sendiri terus ditunda, maka hidup akan terus mengulang pelajaran yang sama. Dengan wajah berbeda, namun rasa yang serupa. Itulah mengapa banyak weton legi bertanya dalam hati, kenapa aku selalu berada di situasi yang mirip? Jawabannya bukan karena nasib buruk, melainkan karena larangan kecil ini belum benar-benar dihormati. Namun tenang, leluhur tidak datang membawa penyesalan. Mereka datang membawa jalan pulang. Mereka tahu, saat weton legi mulai berani jujur pada dirinya sendiri. Bukan keras, bukan egois, tapi jujur, maka hidup akan mulai berbelok pelan. Bukan langsung berubah drastis, namun terasa lebih ringan, lebih selaras. Disinilah kekuatan weton legi yang sesungguhnya muncul. Bukan pada kemampuan bertahan, melainkan pada keberanian merasakan. Jika sampai di titik ini dadamu terasa hangat, atau mungkin sedikit sesak, itu wajar, itu tanda sesuatu yang lama terpendam sedang diberi cahaya. Sekarang, sekali lagi aku ajak kamu berinteraksi. Bukan untuk ramai, tapi untuk menguatkan niat. Tuliskan di komentar, aku mendengar, atau cukup 77. Jika itu terasa lebih pas bagimu. Di bagian 3, kita akan berbicara tentang bagaimana weton legi bisa menjaga kebaikannya tanpa kehilangan dirinya sendiri, tanpa berubah menjadi keras, tanpa menutup hati, karena leluhur percaya, kamu tidak diciptakan untuk terluka diam-diam. Kita lanjut, di bagian 3, tarik napas pelan. Jika kamu sampai di bagian ini, itu bukan tanda kuat semata. Ini tanda bahwa jiwamu sedang benar-benar mendengar. Terima kasih, sekali lagi, terima kasih. Tidak semua orang mau bertahan sampai sunyi menjadi jujur. Tidak semua orang sanggup duduk bersama dirinya sendiri, tanpa distraksi, tanpa pembelaan. Dan seperti sejak awal aku katakan, tidak kebetulan kamu menonton sampai bagian 3 ini. Ini adalah bagian pulang, bukan pulang ke masa lalu, bukan pulang ke siapapun, tapi pulang ke dirimu sendiri. Weton legi, leluhur tidak pernah meminta kamu berubah menjadi orang lain. Mereka tidak ingin kamu berhenti lembut, tidak ingin kamu berhenti peduli, tidak ingin kamu menjadi dingin demi bertahan hidup. Yang mereka inginkan hanya satu, kamu tetap bercahaya, tanpa mengorbankan dirimu sendiri. Dan disinilah banyak weton legi keliru memahami pesan hidup. Kamu mengira menjaga diri berarti menjadi egois. Kamu mengira berkata jujur berarti menyakiti. Kamu mengira menarik batas berarti kehilangan cinta. Padahal leluhur berbisik pelan, batas bukan penolakan, batas adalah perlindungan. Diam sejenak, bayangkan sebuah lentera kecil, cahayanya hangat, menenangkan, namun jika terus dibiarkan menyala tanpa henti, tanpa diisi minyak, apa yang terjadi? Bukan angin yang mematikannya, bukan hujan, tapi kehabisan dari dalam. Begitulah weton legi jika terus memberi, tanpa memberi ruang untuk mengisi ulang dirinya sendiri. Larangan kecil yang kita bicarakan sejak bagian 1, sekarang sampai pada wujud akhirnya. Jangan hidup hanya sebagai tempat singgah. Lupa menjadi rumah bagi diri sendiri. Leluhur tidak marah jika kamu berkata lelah. Tidak kecewa jika kamu memilih berhenti sejenak. Tidak mencatat dosa saat kamu berkata, aku butuh waktu. Justru saat itulah, energi legi kembali utuh. Banyak weton legi bertanya, bagaimana caranya menjaga kebaikan tanpa kehilangan diri? Jawabannya tidak rumit, namun perlu keberanian sunyi. Mulainya dari hal kecil, mulai dari mendengarkan tubuhmu saat ia meminta istirahat, mulai dari menghormati perasaanmu, meski orang lain belum tentu mengerti. Mulai dari tidak langsung menjawab, iya, ketika hatimu masih ragu. Ini bukan pemberontakan, ini penataan. Dan saat penataan itu terjadi, hidup mulai berubah pelan-pelan. Bukan dunia yang tiba-tiba ramah, namun kamu tidak lagi memaksakan diri tinggal di tempat yang melukai. Rezeki mulai mengalir dengan cara berbeda. Bukan selalu lebih besar, tapi lebih tepat.
Hubungan menjadi lebih jujur, mungkin lebih sedikit, namun lebih tenang. Dan yang paling terasa, kamu tidak lagi asing dengan dirimu sendiri. Diam, jika kamu weton lagi, mungkin selama ini kamu sering merasa, aku ada, tapi seperti tidak sepenuhnya hadir. Itu bukan karena kamu kurang bersyukur. Itu karena jiwamu terlalu lama menunggu untuk didengarkan. Leluhur melihat ini bukan sebagai kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu siap naik satu tingkat kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tetapi tentang selaras. Selaras antara memberi dan menerima. Selaras antara peduli dan menjaga. Selaras antara dunia luar dan suara batin. Dan saat selaras itu tercapai, weton legi menjadi sangat kuat. Bukan kuat yang keras, tapi kuat yang tenang. Orang-orang mulai merasakan kenyamanan saat dekat denganmu. Bukan karena kamu selalu mengalah, melainkan karena kamu hadir utuh. Sekarang aku ingin mengajak kamu melakukan satu pengakuan kecil. Bukan janji besar, bukan sumpah, hanya satu kalimat sunyi dalam hatimu. Aku tidak akan meninggalkan diriku sendiri lagi. Jika kalimat itu terasa berat sekaligus menenangkan, itu tanda kamu sudah diambang pulang. Dan sebagai penanda energi, sekali lagi aku ajak kamu berinteraksi. Tuliskan 77 di komentar. Bukan untuk siapapun, itu simbol bahwa kamu memilih sadar. Di tengah hidup yang sering membuat lupa, weton legi, leluhur tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya berharap kamu tidak lagi hidup dengan meniadakan dirimu sendiri. Jika kamu merasa konten ini berbicara terlalu dekat, itu karena memang ditujukan untukmu. Dan jika kamu ingin terus ditemani dalam pembahasan-pembahasan jiwa yang sunyi, yang tidak menghakimi, yang tidak menggurui, yang berjalan pelan seperti doa, subscribe Pandangan Jiwa. Bukan untuk ramai, bukan untuk sensasi, tapi untuk kamu yang sedang belajar pulang. Tanpa perlu berisik, tulis di komentar satu kalimat terakhir. Jika kamu siap melangkah dengan kesadaran baru, aku pulang. Sampai kita bertemu lagi di tema jiwa berikutnya, di ruang yang sama tenang.